Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Menjelang siang, Arman sibuk dengan tablet di tangannya sambil sesekali melirik Lia yang masih terlelap. Lama-lama dia mengantuk juga karena semalam lembur dengan Lia. Padahal sudah mandi, sudah wangi, sudah cakep, tapi beberapa kali menguap sampai akhirnya Arman merebahkan tubuhnya di sebelah Lia. Beberapa saat kemudian merasa ada yang mendekati. Lia pun terbangun. Awalnya cukup kaget ada orang lain tidur di ranjang yang sama, namun dia jadi ingat kalau dia sudah menikah sekarang. Astaga, gumam Lia kemudian mengusap wajahnya. Dilihatnya Arman yang terlelap. Kalau dilihat seperti ini, dilihat dari dekat, Arman ganteng juga. Tidak sia-sia dia menunggu jodoh yang datang cukup lama. Ternyata dapatnya malah pria seperti Arman. Jelas jauh berbeda. Beda dengan mantan Lia yang durjana tersebut. Lia kemudian ke kamar mandi. Sambil menahan perih, ia berjalan pelan seperti penguin. Kini Lia sudah ganti baju, kemudian berkaca sambil mengeringkan rambut dengan handuk kering. Lia memeriksa suaminya yang masih tidur, kemudian ia melihat meja, lapar juga. Apalagi dia melewatkan sarapan karena memang tadi ngantuk parah. Dengan tenang, Lia pun makan sendirian. Ia sengaja tidak berisik agar suaminya tidak bangun menikmati banyak makanan karena dia butuh tenaga ekstra. Kenapa tidak membangunkan aku? Tiba-tiba terdengar suara pria yang masih berbaring di ranjang tersebut. Lia menoleh. "Sudah bangun, Mas?" Pria itu kemudian turun dari ranjang, lalu mengambil air minum karena tenggorokan terasa kering. "Mau makan, Mas?" tawar Lia. Arman menggeleng karena dia memang sudah makan tadi sebelum ketiduran. "Masih kenyang," kata Arman lalu menonton TV. Kamar hotel mereka sangat sepi. Biar nggak sepi, Arman lantas menyalakan TV dalam kamar hotel tersebut. Sambil melihat TV, sesekali Arman curi-curi pandang. "Sudah selesai?" "Sudah," jawab Lia sedikit malu-malu. "Ya sudah, kesinilah," titah Arman. "Bentar, Lia ambil HP dulu." Arman mengangguk, kemudian menunggu istrinya tersebut. Selang sesaat, Lia muncul sambil menggenggam ponselnya. Dengan canggung, Lia duduk di sebelah Arman. Siang-siang begini aneh saja, mereka duduk bersama-sama sambil nonton TV. Biar tidak canggung, Lia kemudian memperlihatkan foto-foto pernikahan kemarin. "Cantikan gak pakai make up?" celetuk Arman yang melihat foto pengantin wanitanya. Hidung Lia langsung kembang kempis karena dipuji. Padahal biasanya mau dipuji orang bagaimanapun dia tidak akan terbang. Kini dipuji Arman, suaminya sendiri, kok Lia jadi geli sendiri. Mereka berdua kemudian kembali fokus, apalagi saat Lia menguploadnya di sosmed miliknya. Baru beberapa menit sudah banyak like serta komentar. Kebanyakan mengucapkan selamat atas pernikahan Lia dan Arman. Beberapa lagi mengucapkan banyak doa agar mereka segera diberikan momongan. Melihat Lia senyum-senyum membalas komentar teman-temannya yang kebanyakan rekan kerja serta teman kuliahnya, Arman hanya geleng-geleng kepala. "Seneng banget kelihatannya," celetuk Arman. Lia menoleh, kemudian senyum tipis. "Maaf ya, nggak bisa bawa kamu ke luar negeri buat bulan madu bulan ini. Cutiku sudah habis." Arman kelihatan menyesal.
namun Lia malah kelihatan biasa saja. "Gak apa-apa Mas, santai saja. Lagian Lia lagi gak pengen kemana-mana." "Ya jangan gitu, ini kan momen sekali seumur hidup. Nanti kalau ada tanggal merah atau libur lebaran, kita agendakan ya." "Apa kata Mas saja," kata Lia sambil asik membalas pesan. "Sama siapa sih?" tanya Arman kepo. "Ini balas WA mantan manajer aku. Cewek," Lia menggeleng. Dahi Arman langsung mengkerut. Baru 2 hari menikah, Arman sudah cemburu. Melihat suaminya cemberut, Lia lalu terkekeh. "Cewek Mas, tenang saja," kata Lia sambil senyum lepas. Merasa dikerjai, Arman langsung mendekat Lia dan dia kelitiki Lia sampai ampun-ampun. "Stop Mas, geli." Bukannya berhenti, Arman malah menjadi. "Mas, masih bengkak," ucap Lia sambil menggeleng pelan. 1 minggu kemudian, pagi ini Arman sudah siap-siap, sudah wangi, ganteng dan rapi. Sedangkan Lia, dia harus berkutat dengan hair dryer. Gara-gara Arman, Lia jam 6 sudah mandi 2 kali. "Kok belum selesai?" celetuk Arman sambil membungkuk di belakang Lia yang kala itu duduk di depan meja rias. "Rambut Lia kan panjang Mas, keringnya lama," jawab Lia. "Apa dipotong saja, biar kalau keramas nggak butuh waktu lama untuk kering," kata Arman. "Dipotong?" Lia geleng-geleng kepala. Hanya karena selalu keramas, sang suami malah nyaranin potong rambut. Benar-benar Arman ini ada-ada saja. "Iya, besok Lia potong rambut," balas Lia sambil mengerucutkan bibirnya. "Cup," gemas. Arman mengecup pucuk rambut Lia yang masih lembab. "Keringin nanti lagi, ayo temani sarapan." Lia kemudian mengangguk. Dia tadi sudah masak nasi dan sudah bikin telur mata sapi sama goreng nugget. Punya suami seperti Arman ada bagusnya juga. Nggak rewel makan apa. Asal mau diajak olahraga tiap malam, Arman tidak akan menuntutnya macam-macam. Tidak harus masak ini, masak itu. Pekerjaan rumah juga tidak terlalu banyak. Rumah masih rapi. Paling juga pakai penyedot debu versi robot. Ditambah belum punya anak, rumah pun masih kelihatan aman terkendali. Di meja makan, pengantin baru itu menikmati sarapan sederhana mereka. "Nanti Mas Arman mau makan siang apa? Biar Lia anterin ke puskesmas." "Tidak usah, kamu jangan capek-capek, aku bisa makan di kantin," Lia mengangguk. "Terus nanti aku ngapain? Bosan juga," celetuk Lia sambil memasukkan makanan ke dalam mulut. "Nonton TV, lihat drama, atau apa saja." Boleh ke tempat ibu?" "Boleh," jawab Arman spontan, akan tetapi lalu disambung lagi. "Tapi pas aku pulang, kamu juga sudah ada di rumah ya? Sore pulang." "Sip," kata Lia sambil mengangkat jempolnya. Wah, seru juga menikah, apalagi punya suami seperti Arman. Rasanya penderitaan dan luka Lia selama ini langsung terbayar lunas. Kini selesai sarapan, Lia mengantar Arman sampai masuk pintu mobil. Dasar Arman bucin, dia meminta Lia mengecup pipinya kanan dan kiri. "Malu, nanti ada yang lihat," protes Lia. "His," Arman mendesis, kemudian langsung nyosor duluan. "Berangkat dulu ya," Lia mengangguk dan melambaikan tangan. Pukul 9 pagi, Lia pakai motor ke rumah ibunya karena di rumah ada motor milik Arman. Mobilnya sendiri masih diservis di bengkel. Begitu tiba di rumah sang ibu, Bu Damri seketika heboh sendiri.
Bagaimana? Kapan ibu dikasih cucu? Lia menatap tidak percaya. Nikah baru beberapa hari, baru seminggu lebih sudah ditanya anak. Ibunya benar-benar kelewat bersemangat. Lah ibu, baru aja dibikin, celetuk Lia dengan sengaja. Bu Damri seketika terkekeh, lalu mencubit putrinya. Dua orang itu saling tertawa lepas, seperti tidak ada beban. Menjelang sore, sudah pukul 3 sore, Lia pun pamit. Datang cuma bawa sekotak kue. Pulang-pulang, Lia seperti dari supermarket. Begitu banyak barang yang dia dapat dari sang ibu. Lah Bu, Lia kan naik motor, jangan banyak-banyak, protesnya. Sudah, masih ada sisa tempat, taruh dalam jok sama gantung di sini, kata Bu Damri. Astaga, ibu. Akhirnya Lia pulang ke rumah dengan membawa bawaan yang banyak sekali. Pukul 5 sore, Lia langsung membuka pintu saat ada yang menekan bel. Sudah pasang senyum Pepsodent, akan tetapi saat melihat siapa yang datang, senyumnya pun seketika menghilang.